Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Fitriani, peserta Latsar CPNS Angkatan 18 Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 6 Tangerang Selatan. Berikut ini adalah video kegiatan bimbingan kelompok dalam bentuk kelas Agent of Change. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, meskipun hari ini kita masih dalam keadaan pandemi, kita masih tetap bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka terbatas dan kita harus tetap mematuhi protokol 7M. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Putra. Oke teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran atau kegiatan, mulai berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Putra sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua hari ini sudah menyempatkan dan menghadiri kegiatan kelas Agent of Change ya. Kelas Agent of Change ini adalah tujuannya untuk melatih kalian menjadi peserta didik yang berkarakter dan berprestasi dalam bentuk kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Kegiatan bimbingan kelompok ini tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kalian juga dalam berbicara, yaitu public speaking misalnya. Kemudian melatih kepercayaan diri kalian, lalu melatih kreativitas kalian, dan juga dengan topik tugas. Di sini bimbingan kelompoknya adalah topik tugas belajar efektif dan efisien. Tentunya tujuannya adalah untuk mengubah cara belajar yang sebelumnya tidak efektif menjadi efektif dan efisien. Oke? Nah, dalam kegiatan ini ada asas-asas yang perlu kalian ketahui. Pertama ada asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini adalah kalian bebas mengemukakan pendapat apapun itu. Kemudian asas kenormatifan, di mana dalam mengemukakan pendapat kalian tidak boleh memotong pendapat apa yang disampaikan oleh teman, ya. Kemudian asas kesukarelaan, kalian secara sukarela mengikuti kegiatan ini sesuai dengan angket yang sudah kalian isi ya. Oke, sebelum kalian lebih kenal lagi dengan yang lain, kita akan lakukan ice breaking tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi di sini adalah kalian dengan menyebutkan nama kalian terlebih dahulu, lalu menyebutkan teman sebelah kalian. Ibu contohkan ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai gitu. Awalnya gitu. Kemudian tepuk konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Leni, Salman, misalnya seperti itu. Bisa? Oke, sekarang kita mulai ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Leni, Salman. Salman Dima. Dima kita. Bintang Les. Roles Ivana. Ivana Rosa. Dede Ajeng. Ajeng Putra. Buka Bima. Bima Kamini. Kelas Agent of Change. Berkarakter, berkarya untuk masa depan. Oke, terima kasih semua. Baik, kalian sudah pada saling mengenal ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kembali kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah 2 kali pertemuan. Setelah ini nanti ada sesi dengan Pak Rian. Kita akan membuat sebuah proyek mengenai belajar efektif dan efisien. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu.
Ya, silakan. Proyeknya bagaimana ya, Bu? Oke, proyeknya adalah kalian membuat sebuah konten mengenai belajar efektif dan efisien sesuai dengan versi kalian masing-masing. Nanti setelah ini kalian akan dapat pemahaman belajar efektif dan efisien itu seperti apa. Oke? Are you ready? Yes! Kelas Ajar Kosceng. Berkarakter, berkarya untuk masa depan. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih pengertian belajar menurut kalian? Siapa yang kira-kira mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Belajar menurut saya adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang paling penting bagi diri manusia. Oke, siapa lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Rosa? Saya, Bu. Ya, silakan Ivana. Menurut saya, belajar adalah suatu kebutuhan manusia untuk mengembangkan diri. Oke, betul ya. Belajar adalah sebagai suatu kebutuhan. Kalau misalnya kalian seperti makan, kan lapar, kalian makan. Itu jadi suatu kebutuhan. Nah, sama. Jadikan belajar adalah sebagai suatu kebutuhan sehingga kalian tidak terbebani ketika kalian belajar. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, menurut kalian itu sudah belajar secara efektif atau belum? Kalau belum secara efektif atau efisien, kira-kira faktornya apa? Dan menurut kalian tips versi kalian untuk bisa belajar secara efektif dan efisien itu seperti apa sih? Siapa yang ingin menjawab dan memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, oke, silakan Putra. Menurut saya masih belum belajar efektif dan efisien. Faktor mengapa saya tidak belajar efektif dan efisien, karena saya belum membuat nota atau jadwal keseharian saya dan belum tidur cukup dalam sehari. Oke, betul ya. Itu salah satunya. Kemudian tipsnya apa nih menurut kamu untuk bisa belajar efektif dan efisien seharusnya? Menurut saya, kita harus membuat nota atau jadwal keseharian kita agar bisa membagi waktu bermain dan waktu belajar. Kita sebagai pelajar harus tidur maksimal atau tidur cukup minimal 8-12 jam sehari. Oke, ada yang ingin menambahkan untuk berpendapat lain? Saya, Bu. Menurut saya masih belum karena saya sering bosan. Dan karena pembelajaran ini masih terbatas. Oke, karena COVID ini apalagi ya, kita dibatasi pergerakan kita sehingga kita melakukannya juga meskipun pertemuan tatap muka harus tetap terbatas. Oke, lalu apa nih tipsnya menurut kamu, versi kamu untuk bisa belajar secara efektif dan efisien? Yang pertama niat, sama yang kedua membuat tempat supaya lebih nyaman. Untuk diri saya supaya lebih nyaman. Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan kembali? Saya, Bu. Iya, silakan. Proses belajar saya menurut saya sudah efektif karena proses belajar saya sudah teratur dan terjadwal dengan rapi. Menggunakan gaya belajar yang saya tentukan. Tips dari saya untuk belajar efektif adalah saat saya belajar, saya berusaha untuk menyamankan dan berusaha untuk menyukai materi yang saya pelajari. Terus setelah materi saya pelajarinya selesai, saya mencatat materinya dengan rapi supaya saat saya belajar, saya mudah untuk mempelajarinya lagi. Oke, bagus ya Lintang, kamu sudah memiliki tips versi sendiri, ya. Oke, selanjutnya kalian kan sudah mengungkapkan ya masing-masing pengalaman mengenai belajar efektif dan efisien. Nah, sekarang Ibu juga punya tips bagaimana belajar efektif dan efisien. Nah, tips itu ada di kartu yang sudah Ibu sediakan. Kartu itu ada di bawah kursi kalian masing-masing. Nanti kalian silahkan memberikan pendapat kalian mengenai tips yang sudah disebutkan di kartu tersebut. Siap? Siap. Oke. Silahkan ambil kartunya masing-masing di bawah kursi kalian. Oke. Sudah melihat dan membaca kartu apa yang didapat? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang ingin mengungkapkan terlebih dahulu untuk memberikan pengalamannya atau mengungkapkan pendapat mengenai kartu yang sudah kalian dapat? Saya, Bu. Ya. Di sini Putra. saya mendapatkan kartu yang bertulisan bersikap kritis.
Menurut saya, cara belajar efektif dan efisien dengan cara bersikap kritis adalah memahami atau memastikan materi yang dipelajari dari guru dan menanyakan materi yang belum paham kepada guru. Betul sekali Putra, bersikap kritis itu salah satu tips dalam belajar efektif dan efisien, sehingga kamu bisa menjadi lebih berkembang dalam belajar, seperti itu ya. Kemudian ada yang ingin mengungkapkan kembali? Saya Bu, berperan menjadi guru. Peran guru adalah sebagai tugas pendidikan yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Seorang guru juga berperan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan dan mengasahkan otak para siswa. Oleh karena itu, guru juga harus bisa membuat para siswanya tertarik dalam mengikuti pelajaran. Oke, ada yang ingin menambahkan kembali? Saya Bu, Silakan Dede. saya dapat memberikan jeda. Contohnya dalam belajar. Jadi 30 menit dalam belajar dan 10 menit istirahat. Istirahat dapat membantu kita merefreshkan pikiran dan naikin mood. Betul sekali Dede. Jadi tipsnya untuk belajar efektif dan efisien adalah memberikan jeda. Memberikan jeda itu adalah kalian tidak sistem kebut semalam. Contohnya seperti itu ya. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditambahkan? Saya Bu, Ya, silakan. saya dapat menyusun target belajar. Menurut saya, setelah saya menyusun target belajar atau jadwal pelajaran yang untuk dipelajari, kegiatan belajar saya rasa lebih efektif dan efisien. Karena saat misalkan ada ujian dan lain-lain, saya tidak melakukan kebut semalam dan lebih mengerti materinya. Betul sekali Lintang. Belajarnya dengan target itu maksudnya adalah kalian bedakan 2 kali 2 kali 2 kali 2 misalnya 6 kali ya. Dibandingkan dengan 6 kali 2. Itu akan lebih efektif ketika kalian belajar dengan sistem 2 kali 6. Karena itu setiap hari hanya waktunya dijeda sebentar-sebentar. Tapi kalau 6 kali 2 kalian sehari belajar 6 jam hanya 2 hari ya. Jadi yang lebih efektif dan efisien tadi dengan menyusun target dengan 2 kali 6. Sehari intinya belajar selama 2 jam. Seperti itu ya. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya. saya mendapatkan kartu hindari musik dengan lirik. Menurut saya, belajar dengan musik agar tidak terpecah konsentrasinya. Betul sekali. Jadi menggunakan musik yang tidak ada liriknya ya, supaya konsentrasi kalian saat belajar tidak terpecah. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, berdiskusi Ya. seperti bekerja kelompok dan memahami materi bersama-sama. Betul sekali Bima. Jadi dengan belajar kelompok itu juga akan membuat kalian belajar secara efektif dan efisien karena akan terjadi sebuah diskusi di dalamnya ya. Gitu. Oke, ada yang ingin menambahkan kembali? Saya Bu, saya mendapat kartu menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Contohnya, menyisihkan waktu belajar, karena belajar adalah suatu kebutuhan dasar bagi diri manusia. Oke. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan kembali? Saya Bu, saya mendapat kartu baca ringkasan materi sebelum tidur. Menurut sepengetahuan saya, membaca materi sebelum tidur itu memiliki manfaat untuk meningkatkan daya ingat dan untuk melatih otak. Jadi metode ini bisa saya gunakan ketika saya belum mengerti materi yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru. Iya, betul sekali Ivana. Oke, selanjutnya. Saya Bu, saya mendapatkan kartu belajar di tempat yang disukai. Tak aku iringi bahwa tempat belajar yang nyaman akan memengaruhi mood seseorang. Maka dari itu, carilah tempat belajar yang nyaman seperti di taman dan lain-lain. Oke, dengan tempat belajar yang nyaman, maka akan membuat kita belajar lebih enjoy dan materi pelajaran yang dipelajari juga akan lebih masuk ya, betul sekali. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kegiatan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, menurut saya kesimpulan hari ini tentang cara belajar efektif dan efisien adalah belajar sesuai kondisi pelajar maupun dari segi materi, penggunaan tempat dan penggunaan waktu. Cara belajar efektif dan efisien adalah meminimalisirkan usaha dari pelajar dan tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Betul sekali Dimas.
Oke, tadi sudah disampaikan ya kesimpulan yang disampaikan oleh Putra. Jadi ketika belajar efektif dan efisien itu akan membuat kita hasilnya menjadi maksimal dengan meminimalisir usaha yang kita lakukan. Nah, usaha yang kita lakukan itu menggunakan tips-tips yang tadi sudah Ibu berikan. Namun kalian juga bisa menggunakan tips versi kalian. Seperti itu ya. Oke, sekarang kegiatannya adalah kalian silahkan merefleksikan tentang kegiatan hari ini. Merefleksikan kegiatan hari ini melalui sticky note yang Ibu akan berikan, lalu kalian silahkan menempelkan masing-masing di papan yang sudah Ibu sediakan. Oke? Ibu akan membagikan sticky note-nya. Oke, silakan kalian tuliskan masing-masing perasaan kalian atau apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Bebas ya. Yang sudah bisa langsung menuliskannya atau menempelkannya di papan. Iya, boleh. Oke, yang sudah bisa menempelkannya ke papan di depan kalian. Oke, terima kasih Lintang. Selanjutnya yang sudah bisa langsung menempelkannya di depan. Oke, terima kasih Putra. Selanjutnya. Ya, langsung Dede. Terima kasih Dede. Rosa, terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oke. Ini. Gimana aja? Oke, bisa. Sini. Terima kasih, Salman. Oke. Oke, terima kasih. Kalian sudah menuliskan refleksi kalian. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat project atau kalian membuat konten ya masing-masing dan nanti akan dibimbing juga oleh Bapak Rian dan di sesi selanjutnya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Kelas Agent of Change berkarya untuk masa depan.